Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan manajemen proyek yang bertema Genesis Proyek. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Faiz Abdori, NIM 2020530023. Nama saya Sandi Asri Nugraha, NIM 2020530034. Nama saya Anfatia dengan NIM 2020-53064. Selanjutnya saya yang akan berpresentasi yang pertama. Konsep kerja manajemen proyek. Di dalam manajemen proyek terdapat penyusun konsep kerja, yaitu frameworks, yang digunakan untuk memahami konsep manajemen proyek secara keseluruhan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen integrasi atau bagian-bagian dalam proyek atau integration management. Yang kedua, manajemen ruang lingkup proyek atau scope management. Yang ketiga, manajemen waktu proyek atau time management. Yang keempat, manajemen biaya proyek atau financial management. Yang kelima, manajemen kualitas proyek atau quality management. Yang keenam, manajemen SDM proyek atau human resource management. Yang ketujuh, manajemen komunikasi dalam proyek atau communication management. Yang kedelapan, manajemen risiko dalam proyek atau risk management. Yang kesembilan, manajemen sumber daya dari luar organisasi yang menunjang pelaksanaan proyek atau procurement management atau dikenal juga dengan sebutan outsourcing atau data sharing. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu proyek IT. Yang pertama, dukungan eksekutif. Yang kedua, keterlibatan pengguna. Yang ketiga, pengalaman manajemen proyek. Yang keempat, sasaran usaha yang jelas. Yang kelima, lingkup yang diminimalkan. Yang keenam, infrastruktur software standar. Yang ketujuh, rekrutmen dasar yang kuat. Yang kedelapan, metodologi formal. Yang kesembilan, kehandalan estimasi. Dan yang kesepuluh, kriteria lain. Hambatan-hambatan yang seringkali mengacaukan jalannya proyek IT. Yang pertama, estimasi yang terburu-buru. Yang kedua, rencana yang tidak matang. Yang ketiga, kurangnya bimbingan untuk membuat keputusan secara organisasi. Yang keempat, kurangnya kemampuan untuk mengukur kemajuan proyek. Yang kelima, kurangnya kemampuan untuk mengukur kerja antara anggota tim. Yang keenam, kriteria kesuksesan yang tidak tepat. Proses kelahiran proyek. Sebelum seorang manajer dapat melangkah lebih jauh dalam proses kerja manajemen proyek, syarat utama yang harus dijalankan adalah menetapkan keberadaan proyek sesuai dengan proses kelahiran atau kejadian proyek tersebut. Sebuah proyek dapat terjadi karena dorongan berbagai hal, antara lain, yang pertama, tugas atau order dari atasan, tim manajemen, stakeholder, sponsor, dan lain-lain. Stakeholders adalah suatu istilah untuk pihak-pihak yang menunjukkan perhatiannya pada kelangsungan sebuah proyek. Yang ketiga, permohonan dari klien. Yang keempat, inisiatif atau pelaksana atau CO penelitian. Yang kelima, kepentingan bisnis atau business need, legal requirement. Yang keenam, tuntunan pasar. Lalu selanjutnya, Project Charter. Project Charter adalah suatu landasan serta definisi formal bagi sebuah proyek. Project Charter berisi elemen-elemen yang unik yang hanya berlaku dalam sebuah proyek. Adapun elemen-elemen itu adalah: yang pertama, nama proyek resmi. Kedua, sponsor buat proyek dan kontak informasi. Yang ketiga, manajer proyek dan kontak informasi. Yang keempat, goal atau tujuan proyek. Yang kelima, penjelasan asal-muasal proyek. Yang keenam, hasil akhir deliverables dari fase-fase dalam proyek. Yang ketujuh, strategi global dalam pelaksanaan proyek. Yang kedelapan, perhitungan waktu kasar. Yang kesembilan, sarana dan prasarana serta sumber daya proyek, biasa atau kasar, staff, vendors atau stakeholder. Lalu, guna proyek charter. Project charter ini berguna untuk: yang pertama, pendefinisian awal proyek secara jelas.
Yang kedua, mengenali atribut-atribut suatu proyek. Yang ketiga, identifikasi otoritas suatu proyek, dalam kurung sponsor, manajer, anggota utama tim kerja. Lalu yang keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat dan kontak informasinya. Yang kelima, fondasi yang menopang jalannya proyek, dalam kurung batasan awal dari visi dan misi proyek. Lalu selanjutnya, proyek fase. Sebuah proyek dibagi dalam fase-fase dan setiap fase menghasilkan suatu bentuk hasil nyata tertentu yang dapat digunakan pada fase-fase berikutnya. Setiap fase ditandai dengan selesainya satu atau lebih deliverables. Sebuah deliverables dapat dilihat dan dinilai serta diverifikasikan. Contoh, hasil studi kelayakan, desain sistem informasi, ataupun software prototipe yang dapat digunakan. Lalu selanjutnya, siklus hidup proyek atau project life cycles. Siklus hidup proyek menggambarkan fase-fase global dalam sebuah proyek. Siklus hidup proyek digunakan untuk yang pertama, menentukan awal dan akhir sebuah proyek. Yang kedua, menentukan kapan studi kelayakan dilakukan. Yang ketiga, menentukan tindakan-tindakan transisi. Yang keempat, menentukan pekerjaan teknis apa yang harus dilakukan pada setiap fasenya. Lalu, seterusnya, sebuah siklus hidup proyek memiliki sifat-sifat umum seperti di bawah ini. Yang pertama, biaya dan pengalokasian SDM rendah pada awal proyek, tinggi pada saat eksekusi dan turun perlahan hingga akhir proyek. Yang kedua, kemungkinan menyelesaikan proyek terendah, dalam kurung risiko dan ketidakpastian terbesar pada awal proyek dan kemungkinan sukses semakin besar pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga, penanam modal, dalam kurung pemberi order, sangat berpengaruh pada awal proyek dalam hal menentukan skop, biaya, dan deliverables. Disebabkan seiring perjalanan proyek banyak hal-hal tak terduga, perubahan-perubahan dan perbaikan. Kasus proyek Carter di bawah ini diberikan sebuah kasus tentang pengembangan dan pembangunan sebuah jaringan komputer. Dari kasus tersebut akan dibuat sebuah proyek Carter sebagai langkah awal pelaksanaan proyek. Selanjutnya, kasus upgrade jaringan komputer. Pertama, jaringan komputer sebuah perusahaan, contoh Universitas Kristal Malanta, terdiri dari 380 PC, memakai OS Win 95, 11 server Win NT, dan 5 server Novell NetWare. Dua manajemen perusahaan memutuskan untuk mengupgrade OS semua PC menjadi Win XP dan semua server termasuk server NetWare menggunakan Win 2000 server. Ketiga, nama proyek upgrade sistem operasi menuju Win XP dan Win Server 2000 dalam lingkungan UKM. 4. Sponsor proyek Vektor UKM, ISCO Networking. Keenam, manajer proyek, kepala NOC. 7. Tim kerja proyek, Network Operation Center. 8. Tujuan proyek, semua OS PC akan di-upgrade ke Win XP pada akhir tahun 20 Desember 2003 ini. Semua server akan di-upgrade ke Win 2000 server pada akhir tahun depan 20 Desember 2004. Selanjutnya, kasus bisnis. Yang pertama, Win 95 telah digunakan selama 5 tahun terakhir ini dalam mengelola bisnis perusahaan. Kedua, namun saat ini telah ada produk baru yang memiliki kemampuan jauh lebih baik, yaitu Win XP. Ketiga, pekerjaan akan lebih produktif, terkendali, aman, dan lebih user-friendly. Keempat, berorientasi teknologi baru seperti jaringan infrared dan teknologi web-based dalam menunjang informasi di perusahaan.
Kelima, menggantikan server yang ada dengan multiprosesor server yang ditunjang oleh teknologi Win 2000 Ad Server. Keenam, Win 2000 Ad Server membantu user dalam menemukan sumber daya dalam jaringan komputer perusahaan, meningkatkan kinerja jaringan dan pengamanan yang memadai. Selanjutnya, hasil proyek yang akan dicapai. Yang pertama yaitu instalasi WinXP pada setiap PC. Kedua, instalasi Win 2000 pada setiap server yang ada. Ketiga, seluruh instalasi akan selesai pada 20 Desember 2004. Selanjutnya, penjadwalan kasar. Juni, setelah tes metode pengembangan, menginvestasi aplikasi setiap memakai PC, menulis script untuk proses memindai aplikasi nantinya. Agustus, memulai penggantian 100 user, mencoba mendokumentasikan problem dan pemecahannya. Mulai desain Win 2000 server. Oktober, mulai pelatihan WinXP bagi calon user. Kedua, sementara itu, WinXP mulai diinstalasi pada PC mereka. Ketiga, mengecek masalah-masalah yang mungkin ada dan helper atau support pada user. Keempat, pengertian 3 server dengan 2000 server. Desember, yang pertama penyelesaian instalasi WinXP. Kedua, mulai menginstalasi Win 2000 server dan membangun infrastrukturnya untuk server-server yang baru dan inventarisasi problem serta penyelesaiannya. Ketiga, instalasi untuk server lainnya dimulai. Pembangunan infrastruktur diperkirakan memakan waktu 1 tahun. 20 Desember 2004 keseluruhannya proyek selesai. Selanjutnya, sumber daya proyek. Perkiraan biaya 800 juta termasuk biaya software baru, XP, Win 2000 lisensi, konsultan, pelatihan. Kedua, laboratorium pengetesan akan di-booking penuh selama 5 bulan. Ketiga, konsultasi dari Cisco Networking Konsultan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.